Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber cintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Hari ini aku sudah menarik sebuah energi. Energi siapa sih yang ketarik dalam readingan kali ini? Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, iri hati dan dengki adalah dua jenis penyakit hati, dan keduanya mempunyai sifat buruk sehingga patut untuk dihindari. Iri hati merupakan bentuk perasaan yang tidak suka dengan kelebihan orang lain. Begitu pula dengan orang-orang yang memiliki rasa iri dengki terhadap kamu. Meskipun dalam hati seseorang tidak selalu dapat diketahui, tetapi terkadang kita sendiri bisa merasakan bahwa ada seseorang yang mempunyai rasa iri dengki terhadap kita. Kata fitnah tentunya tidak asing lagi terdengar dalam telinga kita. Iya, begitu pula dengan seseorang yang mempunyai rasa iri dengki terhadap kamu. Dia menyebarkan fitnah dan tidak jarang dia melakukan perbuatan keji. Contohnya, menyebarkan isu atau gosip untuk menjatuhkan nama baik kamu. Alasan dia berbuat seperti itu karena dia senang melihat kamu dalam kesulitan. Dengan merendahkan kamu, dia merasa posisi dia akan terlihat lebih baik. Dia pernah merasa puas ketika ucapannya atau ketika fitnahannya tentang kamu dipercayai oleh orang lain. Sekali lagi, dia merasa sangat puas karena dia merasa fitnahannya berhasil. Dia pun sangat berharap semua itu akan bisa menghancurkan kehidupan kamu. Tidak jarang dia mendatangi orang-orang yang mungkin kenal dengan kamu. Semua itu bertujuan agar dia banyak yang mendukung. Dengan tidak adanya pembelaan dari kamu, dia semakin merajalela. Dia tidak menyadari dan dia pun tidak mengerti bahwa suatu saat ucapannya akan berbalik pada dirinya sendiri. Pada saat itu memang dia merasa paling di atas, dia merasa paling benar. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang mendukung dia hanyalah dukungan palsu. Sebenarnya orang lain pun tahu sifat-sifat dia seperti apa. Iya, memang terlihat jelas dan nyata perbedaan antara kamu dan dia sangat berbalik. Hidup dia penuh drama dan hidup kamu apa adanya. Lalu bagaimana keadaan dia saat ini setelah memfitnah kamu, setelah mengadu domba kamu, dan setelah merusak nama baik kamu? Wah, parah nih. Nggak suka aku. Oke, bagaimana keadaan dia saat ini? Aku ucapkan selamat siang teman-teman ya. Selamat beraktivitas. Semoga saja hari ini aktivitas kita lancar. Oke, kita lanjut. Bagaimana keadaan dia saat ini? Pada saat ini, seseorang yang mempunyai rasa iri dengki sama kamu, beban hidupnya terasa sangat berat. Mulai dari segi keuangan, segi hubungan, bahkan dalam segi pekerjaan. Dia seperti setak, tidak bisa bergerak, pikirannya buntu. Dia tidak bisa fokus dengan dirinya sendiri karena fokus dia terhadap kesuksesan dari orang lain. Pada saat ini pun dia merasa dia dijauhin oleh banyak orang. Tetapi dia sendiri tidak merasa banyak orang yang menjauhi dia karena sifat dia yang kurang baik. Merasa sepi, merasa sendiri, itulah yang dia alami saat ini. Dia seperti agak sedikit diam saat ini dan tidak percaya diri apabila dia berada pada lingkungan yang ramai.
Ada rasa sedikit malu yang dia rasakan jika dia berada di tempat ramai. Kartu yang muncul ini bisa mengartikan bahwa seseorang yang mempunyai rasa iri dengki terhadap kamu, seperti telah menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Kenyataan pahit itu adalah dia telah melihat kesuksesan kamu. Dia juga melihat banyak orang-orang yang peduli sama kamu. Dan lingkungan kamu yang saat ini terlihat damai membuat dia merasa sangat malu terhadap kamu. Muncul kartu 10 koin. Iya, kartu 10 koin ini bisa mengartikan bahwa pada saat ini dia telah berada pada sebuah keadaan yang semakin lama semakin sulit. Dan dia pun sangat-sangat sulit untuk menjalaninya. Sebenarnya dia berupaya untuk menciptakan perubahan dalam hidupnya. Namun semuanya terkendala dengan keuangan dia. Kemungkinan dia saat ini mengalami keterpurukan dalam segi keuangan. Iya, memang benar, keadaan dia bisa jadi lebih buruk, bahkan bisa jadi akan mengalami kehancuran. Karena apapun yang dia lakukan tidak bisa menyelamatkan keadaannya. Iya, roda kehidupan memang berputar. Pada awalnya, memang dulu dia terlihat sangat sombong, semena-mena. Namun pada saat ini, roda kehidupan dia berada pada titik yang paling bawah. Titik di mana dia sulit untuk mengembalikan lagi roda kehidupannya berada di atas. Karena pada dasarnya sudah tidak ada seorang pun yang percaya lagi dengan dia. Dia merasa kesepian dan sampai terhanyut dalam kesendirian. Bingung yang dia rasakan karena apapun yang dia usahakan selalu gagal. Seperti apa yang aku bilang tadi, dia merasakan sakit hati. Iya, sakit hati karena melihat kesuksesan kamu. Bukan hanya itu, terlihat di matanya bahwa kamu pada saat ini terlihat mempunyai kekuatan yang sangat besar sehingga membuat dia merasa sangat ketakutan. Wah, piye toki, nggak suka aku. Iya, dengan keadaan dia yang sekarat dalam segi apapun, wah, parah nih, menjadikan kondisi dia seperti tidak karuan. Kondisinya tidak terurus, kemungkinan auranya semakin kelihatan sangat-sangat tua dari umurnya. Itulah keadaan seseorang yang mempunyai rasa iri dengki terhadap kamu. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, sampai di sini dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.